Assalamualaikum my friend, jumpa lagi dengan saya Ricky di channel Cerita Ricky. Kali ini saya mau ngobrol sama Bapak Sutar. Beliau ini adalah orang yang paling sering saya jumpai kalau kita ke airport. Betul ya Om ya? Iya, betul. Apa kabar Om? Sehat Om? Alhamdulillah sehat. Om gini, kan sekarang lagi ada pandemi corona. Ya. Ya, saya banyak banget nih teman-teman my friend yang nanya nih, apakah selama pandemi corona ini airport tetap buka atau ditutup Om? Kalau bukanya tetap buka, tapi penerbangannya yang ada yang ditutup tujuannya. Oh, jadi memang tetap buka. Tetap buka. Ditutup. Jadi nggak total ditutup Om. Tidak, hanya penerbangannya aja yang sebagian ditutup. Oke, jadi Destinasi, tujuan. aktivitas di airport masih ada ya? Masih ada. Oke, penerbangan apa saja itu yang ada? Kita ngomongin yang dari Malaysia deh, Malaysia ke Indonesia ada nggak? Malaysia ke Indonesia ada. Ada. Masih ada seperti biasa, tapi memang kurang. Artinya kalau dulu satu hari ke Jakarta itu 5 kali, sekarang hanya sekali sehari, tapi tidak semua penerbangan. Kalau dulu semua penerbangan ada, sekarang kalau nggak salah saya hanya tinggal Malindo, Malaysian Airlines, sama Garuda. AirAsia nggak ada? AirAsia itu ada, tapi kadang terbang kadang enggak. Oke. Nah, kalau gitu Om, saya mau nanya nih, destinasi Malaysia kemana saja yang sekarang masih dibuka? Yang masih dibuka yang pasti ke Jakarta. Kalau Ke yang di Jakarta. daerah itu artinya yang kayak ke Semarang, ke Jogja, ke Medan, Surabaya, Medan Lombok. itu yang daerah-daerah selain itu memang agak jarang, tapi ada, kadang ada penerbangan juga. Jadi harus selalu dipastikan, dan ini kan hanya AirAsia. Betul. AirAsia itu memang Oh, tutup, buka tutup. yang misalkan gini kan banyak nih teman-teman kita yang bekerja di ladang dan terutama dari Lombok tuh Om. Malaysia Lombok ada nggak sih? Ya itu yang saya sebut hanya AirAsia. Nah, AirAsia itu kadang terbang, Kadang on atau off ya. Iya. Jadi nggak pasti, sering di cancel ya. Itu kenapa Om? Yang Om tahu kenapa sih sering ada atau ada beberapa penerbangan yang sering di cancel itu karena apa? Faktor apa biasanya tuh? Kayaknya faktor airline-nya mungkin Tidak ya terlalu karena ramai yang kurang ramai orang, kan manajemen penerbangan kan memerlukan minimal berapa. Betul. Kayaknya begitu kayak. Gitu ya. Kalau yang pasti ya harus lewat Jakarta. Jakarta. Jadi kalau misalkan kita mau ke Lombok nih, ya cari penerbangan yang transit ke Jakarta dulu. Tapi itu ada ya Om ya? Ada Oh jadi Kuala Lumpur, Jakarta, Surabaya ke Lombok. Kalau nggak salah begitu. begitu ya. Oh jadi kalau transit itu bisa. Bisa. Nah Om, ini nih, banyak juga yang nanya nih ya. Sekarang kan kalau misalkan mau pulang ke Indonesia katanya selain tiket atau check out memo harus dilengkapi dengan surat COVID-19 test. Itu wajib atau bisa enggak? Kalau nggak salah sekarang semua airline wajib. Itu ditanyanya pas di immigration, pas mau masuk atau pas mau masuk pesawat? Counter check-in. Oh, Di depan sudah ditanya, di counter check-in sudah ditanyakan. Kalau immigration kan karena tinggalnya. Kalau COVID itu karena penerbangannya. Oke. Jadi kalau ada my friends nih yang mau pulang ke Indonesia dan nggak bawa surat tes COVID itu, pasti langsung nggak boleh. Pasti tidak boleh. Waduh, tuh my friend. Jadi itu wajib ya. Jadi ada beberapa yang nanya ke saya, kalau nggak bawa katanya Om bisa dites di Jakarta atau karantina. Apakah itu benar juga? Misalnya gini, kalau misalnya saya nih bawa COVID test, apakah nanti di Jakarta akan di karantina lagi atau dites lagi? Kalau COVID testnya masih berlaku minimal, kalau nggak salah saya, jangka hayatnya itu COVID testnya dari sini itu maksimum 5 hari. Oh 5 hari. 5 hari. Kalau masuk Malaysia kan 3 hari. Kalau di Indonesia kalau nggak salah 5 hari. Karena Oh gitu ya? Bukan 7 hari sama 14 hari Om? enggak, kalau di sini 3 hari. Kalau di Indonesia itu 5 hari kalau nggak salah. Di sini 3 hari, maksudnya jadi kita, misalkan saya mau berangkat terbangnya hari Minggu. Ya. Jadi saya harus tes COVID-nya kapan tuh? Di hari Jumat. Hari Jumat. Jumat hasilnya hari Sabtu. Sabtu, Minggu untuk terbang. Cuman 3 hari aja? Enggak, artinya setelah tes 3 hari. Setelah hasilnya datang, Iya. berarti oke.
Jumat dites, Sabtu keluar, Sabtu Minggu, Senin, sampai Selasa berarti expired. Iya, Oh gitu. Kalau sudah expired misalkan seminggu Om jaraknya, atau misalkan sudah lewat 5 hari itu ditolak begitu saja atau bisa diterima juga tapi gimana? Kalau nggak salah saya kalau nggak ada simptom masih diterima. Ada airline yang masih mau nerima, yang penting ada hasilnya. Tapi ada airline yang tidak mau nerima. Oh gitu ya. Nah Om, kan tes COVID itu ada 2. Ada yang PCR atau swab test, ada juga yang rapid test. Sebetulnya nih, yang dua-duanya itu diterima atau cuman swab test atau rapid test saja sebetulnya yang diterima? Kalau nggak salah saya di Malaysia yang swab test. Swab. Yang rapid itu enggak. Rapid itu kan hanya untuk diterima di dalam. Oke, nah ini juga banyak nih yang nanya, kalau misalkan kita sudah punya surat tes COVID dan juga negatif, terus pulang nyampe di Jakarta, apakah yang Om tahu nih, apakah akan dikarantina juga kan sudah negatif atau akan harus di swab tes lagi atau bagaimana? Kalau di Indonesia saya kurang begitu mengetahui, tapi kabar yang kami terima, ya, kawan-kawan yang sudah sampai di Indonesia, yang kemarin ada yang kami antar begitu. Kalau hasil tesnya negatif di sini masih valid yang saya katakan tadi 5 hari, sampai di sana dites normal, artinya tidak ada simptom, tidak ada tanda-tanda yang Tes suhu aja kan di sana? demam tinggi itu. Kalau nggak ada itu bisa terus pulang, karantina mandiri kalau nggak salah begitu ya. Kalau ada simptom, dokter akan memastikan dulu dia sehat atau enggak, dicek, nunggu rapid testnya ada hasilnya baru boleh pulang. Kalau nggak salah gitu. Itu biasanya nunggu hasil berapa lama Om? 3 hari kalau nggak salah. Berarti selama 3 hari di mana tuh? Wisma Atlet. Oh di Wisma Atlet, oke. Apakah apakah ada biaya yang harus dibayar kalau di karantina itu? Apakah kita harus bayar sendiri seperti di Malaysia kan turis yang datang ke sini harus karantina dan juga semua dibayar sendiri Om. Nah kalau di Indonesia gimana? Kalau di Indonesia kalau nggak salah saya kalau makanya dicek karena ada tanda-tanda. Kalau ada tanda-tanda berarti biaya negara. Kalau nggak salah saya Indonesia ya. Kalau ada tanda-tanda, ada simptom, baru dicek. Yang 3 hari itu kalau nggak salah nggak bayar. Itu di Wisma Atlet. Makanya di Wisma Atlet. Oke Om, biasanya nih yang Om temuin di lapangan, mungkin Om pernah lihat ada orang yang sudah di airport terus nggak jadi terbang selain di cancel ya, itu biasanya gara-gara apa aja sih? Rata-rata kalau nggak pesawat yang di cancel, ya itu tadi rapid test yang kurang, karena airline kan ada kebijakan sendiri. Kalau orangnya sehat mungkin diterbangkan, tapi kalau orangnya kelihatan sudah ada tanda-tanda sakit mungkin nggak kebijakan airline. Itu biasanya di cancel langsung. Sama tidak ada check out memo. Check out memo. Oh jadi bener nih, ini juga penting nih. Katanya check out memo tuh wajib ya Om ya. Kalaupun kita misalkan mau sudah mau habis tamatnya tuh hari itu juga udah expired permitnya, tetap harus check out memo. Iya betul. Kalau yang permit kerja di sini mau keluar habis tugas memang harus check out memo. Harus check out memo. Nah, kalau misalkan mau bercuti udah boleh nggak sih Om? Jadi nggak mau pulang terus, jadinya cuma mau cuti aja, terus nanti kesini lagi, udah boleh nggak sih? Yang Om tahu? Kalau cuti belum boleh, kalau pulang sih boleh, pulang boleh ke Indonesia, tapi masuknya ya nggak boleh, yang harus ada approval Ketua Pengarah Imigrasi Malaysia. Oh gitu, jadi walaupun niatnya mau cuti tetap harus check out memo ya? Iya. Berarti ntar ajuin lagi seperti kerja biasa. Oke. Om, wah ini keren nih. Sebetulnya ada nggak sih prosedur khusus kalau mau ke airport sekarang nih di musim pandemi corona, SOP-nya seperti apa? Kalau sekarang SOP-nya ya memang di airport juga dibatasi orang kan masuk. Dulu 2 jam sebelum keberangkatan harus ini sekarang udah ada perubahan nggak sih? Ada, karena proses tadi yang harus tes COVID. Terus untuk masuk Indonesia itu harus ngisi apa? Borang ya? E-health. Ya kalau nggak salah. E-health. Kalau nggak salah itu, nah itu makan waktu itu. Kita harus kayak kalau Malaysia kalau nggak salah buat
My Sejahtera itu loh. Nah, kita harus download itu dulu, itu memang agak makan waktu, ada sekitar setengah jam, check-in setengah jam, sudah jelas 1 jam, minimal ya pokoknya 3 jam lah paling harus sudah di airport. 3 jam sebelum penerbangan sudah ada di airport ya, karena banyak prosedur yang baru yang sekarang harus dilalui. Iya, Dan yang pasti SOP seperti menggunakan masker pasti. itu wajib ya. Kalau ada om nggak yang pakai itu didenda katanya. Iya betul. Berapa om dendanya? 1.000 itu betul itu. 1.000 my friend. Betul itu 1.000. Udah Dan tiket. sekarang sudah banyak. Udah banyak yang kena ya? Yang meriksa itu kalau dulu kan hanya di Rambang. Betul. Sekarang udah tim dari polisi dan kesehatan memang di airport sudah Banyak yang razia ya. betul. Dan kadang-kadang katanya mereka juga pakai baju biasa ya om ya. Iya betul. To my friend. Jadi benar-benar harus dianggap serius SOP menggunakan masker, jaga jarak itu benar-benar harus dipatuhi ya om ya. Iya, betul. Oke, om. Tadi kan sudah dibilang nih kalau nggak bawa tes COVID itu ternyata nggak boleh. Jadi wajib ya hukumnya untuk bawa tes COVID. Oke. Nah om, sebetulnya yang om tahu hasil tes COVID itu berapa lama sih om? Kalau di Malaysia ini? Ada yang langsung jadi nggak sih? Langsung jadi tidak ada. Kalau nggak salah sini, paling cepat 5 jam, tapi yang rapid. Oh yang rapid, tapi kan nggak boleh rapid kan? Tapi kan nggak boleh. Rapid Nggak itu boleh. hanya untuk di airport. Itu nggak boleh karena apa tuh? Ada alasannya? Kurang tahu ya. Itu Terus alasan kesehatan. paling lama di airport ada om? Cek COVID ada di Yang untuk orang transit kan harus tes rapid memang. Maksudnya Artinya, transit gimana nih? Dari orangnya dari internasional mau ke domestik. Oh oke. Ya. Berarti kalau dari Indonesia dari Malaysia ke Jakarta transit terus ke Lombok itu harus tes lagi. Oh enggak, ini maksudnya di Malaysia. Oh di Malaysia, dari luar negeri ke Malaysia terus mau ke. Oh itu ada. Ada. Tapi dalam bentuk rapid test. Rapid test memang. Biayanya tahu nggak? Biayanya hampir sama. Hampir sama. 250 ya. Untuk orang asing. Oke. Jadi rapid test itu paling cepat 1 harian lah ya. Ya kalau swab 1 hari. 1 hari. Kalau rapid bisa ditunggu dengan Bisa tunggu jam. tapi tidak diterima ya kalau misalnya ke airport ya. Oke. Nah om, kasih tahu dong keseluruhannya. Jadi apa aja sih yang harus disiapkan ketika kita mau pulang dari Malaysia ke Indonesia? Tadi kan satu tiket otomatis harus ada. Ada pasti. Check out memo. Iya. Ya check out memo itu wajib. Jadi kalaupun kamu mau cuti tetap check out memo jatuhnya ya om ya. Iya betul. Terus yang ketiga, Sorry, kalau mau cuti sih nggak apa-apa, nggak usah check out memo sih Oh, nggak gitu? apa-apa. Yang habis tugas, yang habis kerja harus ada Oke. check out memo. nanti sama si immigrationnya akan ditanya ini kok kamu cuti kan nggak boleh. Tapi boleh cuti. Cuti mah boleh, nggak apa-apa. Artinya mau meninggalkan Malaysia boleh, tapi Nggak check out memo. Nggak Cuman usah check harus ada surat dari majikan kali ya. Iya. Surat jalan dari majikan. iya. Oke. Kalau mau keluar sih nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya. tapi nggak bisa masuk lagi gitu tanpa ada kelulusan dari Ketua Pengarah Imigrasi Malaysia. Oke. Nah, menurut Om nih, buat teman-teman yang tinggal di Medan ataupun Lombok, apakah sebaiknya nunggu sampai AirAsia ada penerbangan atau lebih baik kita untuk lebih amannya ke Jakarta dulu, baru dari Jakarta ke tempat kota tujuan? Ya kalau saya sih menyarankan memang lagi pandemi kayak begini kan, kalau memang masih bisa kerja, lebih baik kerja dulu sambil menunggu. Mudah-mudahan sudah normal selesai kembali ini, ya. normal akan ada penerbangan yang langsung. Betul, karena banyak banget nih Om yang curhat, ini saya kok dipersulit atau ini saya kok ditunda-tunda terus nih penerbangannya. Nah, Iya. ya mungkin tadi solusinya lebih baik kita selain memilih untuk terus bekerja untuk sementara waktu ataupun juga ngambil penerbangannya ke Jakarta kan sudah pasti. Iya, yang pasti itulah, yang pasti-pasti aja cari penerbangan Jakarta. pasti, silakan online. Kalau ya nanti dikirain dosan. Tapi ke Jakarta selalu ada ya. Ada selalu Nggak apa-apa, ada. Yang sebutin pasti aja. cari yang pasti. Ya, nggak apa-apa. Kayak ada yang seminggu 3 kali itu pasti ada. Apa tuh? Sebutin aja nggak apa-apa Om. Garuda. itu Garuda memang Indonesia pasti seminggu ada. 3 kali ada. Hari apa aja Sudah tuh? pasti itu. Selasa, Selasa, Kamis dan Minggu. Kamis dan Minggu. Selain Garuda, Selain Garuda itu Malaysia Airlines. Malaysia Airlines juga ada yang ke Jakarta ya. Ada ke Jakarta tapi hanya sore. Nah itu Setiap hari ada atau tidak, dia tidak setiap hari kalau Oke. Malaysia Airlines kalau nggak salah hanya di mendekati weekend Jumat, Kamis, Oh, Jumat, Kamis Jumat. apa Jumat Minggu. Saya lupa. Oke.
AirAsia yang ke Jakarta juga ada tiap hari. Ada, tapi ya itu. nggak Walaupun ke pasti. Jakarta nggak pasti juga ya Om. Nggak pasti. Kalau AirAsia memang nggak ada kepastian. Kalau gitu. Malindo itu ada kepastian juga penerbangannya yang jam 5 sore. Jam 5 sore ke atas aja Malindo ya. Satu aja sekarang penerbangan. Satu aja. Oke, wah. Itu tadi my friend. Jadi kalau memang masih bisa bekerja lebih di baik Malaysia, bekerja dulu. mumpung ada kesempatan ya Om ya, karena di Indonesia pun Dan kan di Indonesia pun kan lagi lagi serem, nggak stabil ya, dan juga banyak saya dengar yang sudah kerja pun bingung. kehilangan kerjaannya ya karena banyak yang ditutup tuh my friend kayak gitu. Nah, yang ini apa satu lagi Om? Ya. Apa nih? Jadi untuk pergi dari Malaysia ke Jakarta, terus dari Jakarta ke kota ini setiap hari ada. Ya. Kalau nggak salah saya ada. Dari Jakarta Domestik di Indonesia semua ada. Oke. Oke, tapi di karantina pengen nggak tahu ya. Karantina dan tidaknya itu tergantung kita sehat atau enggak, kalau nggak salah gitu kalau di Indonesia. Mantul banget. Om, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman selama pandemik ini apa aja gitu? Pesannya kalau yang bekerja, kalau masih majikannya masih mempekerjakan, alhamdulillah terima terus, daripada kita pulang juga di Indonesia lagi kayak begini. Kita menjaga diri sendiri kan, dengan sendirinya menjaga saudara kita yang di Indonesia juga. Kita nggak tahu kan, mungkin kita sehat tapi nanti kita kena kawan kita atau saudara kita yang nggak kuat daya tahan tubuhnya, dia jadi sakit. Kalau saran saya jangan pulang dulu. Kalau mau pulang jangan lupa, kalau yang bekerja harus ada check out memo, harus ada COVID test. Persiapkan 3 atau 4 jam sebelum terbang sudah sampai di airport, karena prosesnya sekarang ada tambahan. Habis itu ya harus jaga kesehatan yang pasti. Mantap. Jangan lupa pakai maskernya, jangan lupa cuci tangan sering. Kita pokoknya jaga diri kita, dengan sendirinya kita menjaga orang lain. Ya, dan jangan lupa Om subscribe channel Cerita Ricky ya. Iya, insyaallah. Mantap. Oke, Om, thank you so much. Thank you so much informasinya, semoga bermanfaat dan jadi ladang ibadah buat kita ya. Amin. Assalamualaikum my friend. Salam. Yong. Ya.